Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Saya Faiza Ayu Mubarok dari SMA Negeri 4, Kota Probolinggo yang bertempat di kelas 11C. Sebelum materinya dimulai, coba deh kalian temukan perbedaan dari video yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Lalu, jawab pertanyaan pertama ini. Bagaimana kedua mobil itu bergerak? Benar, video di sebelah kiri, mobil bergerak di lintasan yang lurus. Sedangkan pada video sebelah kanan, mobil bergerak di lintasan yang berbelok-belok. Pertanyaan yang kedua, apa persamaan kedua mobil itu? Betul, mobil itu sama-sama bergerak. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Pada gerak lurus ini ada dua jenis gerak. Yang pertama ada GLB atau gerak lurus beraturan. Pada GLB, contohnya ada gerak planet yang mengitari matahari. Dan yang kedua, kereta yang melaju dengan kecepatan tetap. Kedua, GLB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Contohnya, yaitu bersepeda di jalan yang berliku-liku dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, menaiki gunung yang menanjak. Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas tentang GLB saja. Jadi selanjutnya, apa GLB itu? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan gerak merupakan perubahan awal kedudukan benda pada titik acuan awal. Sebelum ke rumus GLB, kita perlu tahu ada beberapa besaran yang digunakan di gerak lurus beraturan. Besaran yang pertama yaitu besaran skalar. Besaran skalar itu hanya mempunyai nilai dan satuan. Contohnya ada massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan usaha. Yang kedua, besaran vektor, itu besaran yang punyai besar, satuan, dan juga arah. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan percepatan. Kita lanjut ke rumus GLB. Rumus GLB itu hanya satu, dan biasanya saya sebut dengan rumus segitiga GLB. Pada rumus itu, ada V, yaitu sebagai kecepatan, kita menggunakan satuan meter per second. Kemudian ada jarak dengan satuan meter, dan yang terakhir ada T, waktu tempuh dengan satuan second. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Itu merupakan besaran vektor. Yang kedua, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda, yaitu besaran skalar. Sedangkan waktu, yaitu lamanya suatu benda bergerak hingga titik tujuan. Ciri-ciri pada GLB, yaitu kecepatannya konstan dan percepatannya adalah 0. Pada grafik A, grafik menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu. Mengapa grafiknya lurus? Grafik yang lurus itu karena kecepatan awal hingga akhir itu sama atau konstan. Grafik B yaitu grafik yang menunjukkan hubungan perpindahan terhadap waktu. Pada grafik ini, arah grafiknya lurus diagonal yang menunjukkan kecepatan. Sedangkan grafik C atau grafik yang terakhir yaitu grafik yang menunjukkan hubungan percepatan terhadap waktu. Mengapa grafiknya itu berada di 0? Karena percepatan pada GLB yaitu nilainya 0. Jadi, meskipun waktunya terus bertambah atau waktunya berbeda, maka percepatannya tetap 0. Sekian penjelasan GLB dari saya. Coba yuk kita sama-sama mengerjakan 3 contoh soal. Jika kalian bisa benar semua, maka kalian sudah paham betul apa itu GLB. Untuk soal GLB yang pertama,
Sebuah pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km per jam menuju kota Banyuwangi yang berjarak 120 km. Maka, waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota Banyuwangi adalah untuk kelajuan 60 km per jam itu adalah kecepatan atau V. Kemudian, berjarak 120 km. Itu kan pada kelajuan itu ada kilometer dan untuk jarak juga ada kilometer. Jadi itu bisa disatukan dan untuk jarak itu bisa kita sebut sebagai S. Yang ditanyakan adalah maka waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota Banyuwangi adalah T sama dengan S per V. Tinggal kita taruh angkanya di rumus yaitu 120 km per 60 km per jam. Karena angkanya bisa kita coret dan hasilnya yaitu 2 dan 1. Dan km-nya juga bisa kita coret karena sama. Jadi jawabannya adalah 2 jam. Kalau mungkin kalian tidak paham dengan cara yang tadi, ini bisa dengan cara yang berlogika. Jika kelajuan 60 km per jam, itu berarti 60 km per 1 jam. Kita butuhkan jarak yang 120 km. Berapa jamnya? Kan 60 dikali 2 itu hasilnya 120. Jadi otomatis bisa kita simpulkan bahwa 120 km itu adalah per 2 jam. Jadi, waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota Banyuwangi adalah 2 jam. Itu ya. Sudah paham kan dari soal nomor 1 yang tadi? Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 sekon dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Besar kecepatan yang diperlukan pesawat untuk lepas landas dari posisi diam adalah untuk 20 sekon itu adalah waktu atau yang bisa kita sebut sebagai dan jarak itu 400 meter bisa kita sebut sebagai S. Dan untuk posisi diam itu sama aja dengan kecepatan. Tapi kecepatannya itu bisa kita simpulkan kalau V-nya itu 0. Kan kecepatan V nih. Jadi V-nya itu 0 karena diam. Karena pesawat ini diam gitu. Jadi V0-nya itu adalah 0. Terus yang ditanyakan itu besar kecepatan yang diperlukan. Berarti kita memerlukan V. V-nya berapa nih untuk pesawat terbang ini. Nah, untuk V kan rumusnya hanya satu. Kita tinggal balik aja. V sama dengan S per T, yaitu jarak per waktu. Kita sudah punya jarak dan kita juga punya waktu. Jadi tinggal masukkan aja 400 per 20. Kita coret nolnya, kemudian 40 dengan 2, yaitu 20. Jadi jawabannya itu 20 meter per second. Itu satuannya dari mana? Satuannya bisa kita ambil dari satuan jarak itu meter dan satuan waktu yaitu second. Bisa kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Sebuah perahu bergerak sepanjang sungai lurus yang kecepatan arusnya 2 meter per second. Kecepatan perahu di air tenang adalah 3 meter per second. Berapa panjang lintasan yang ditempuh perahu setelah 1 menit? Jika A, perahu ke arah hilir, B, perahu ke arah hulu. Untuk kecepatan arus 2 meter per second, itu kecepatan arus sungainya. Untuk kecepatan perahu di air tenang itu 3 meter per second. Jadi di sini ada 2 kecepatan. Dan untuk waktunya yaitu 1 menit atau bisa kita sebut sebagai 60 detik. Dan yang ditanyakan yaitu berapa panjang lintasan yang ditempuh perahu, berarti itu membutuhkan jarak. Atau yang ditanyakan itu S. Nah, dan untuk pertanyaannya ke arah hilir. Yang A, ke arah hilir berarti kecepatan perahu itu searah dengan kecepatan arus sungai, dan jika searah, maka arus perahu dan arus sungai itu bisa dijumlah. Kenapa itu bisa dijumlahkan dari arus sungai dan arus
perahunya itu karena untuk kecepatan itu bisa yaitu besaran vektor. Itu kecepatan tuh adalah salah satu contoh besaran vektor. Jadi besaran yang punya arah. Karena arahnya sama, jadi bisa kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 2 itu sama dengan 5 meter per second. Atau untuk perahu ke arah hilir itu mempunyai kecepatan 5 meter per second gitu. Jadi jumlahnya itu 5 meter per second. Kemudian untuk waktunya 5 dikali 60 itu 5 diambil dari kecepatan dan 60 diambil dari 1 menit. 1 menit itu sama aja kan 60 detik. Jadi tinggal dikali dan hasilnya yaitu 300 meter. Jadi untuk ke arah hilir besar jarak yang dibutuhkan itu yaitu 300 meter gitu ya. Kita lanjut ya ke nomor 3B. Ke arah hulu berarti arus perlawanan berlawanan dengan arah arus sungai. Maka diingatkan kembali kalau kecepatan itu merupakan besaran vektor yang mempunyai arah. Jika berlawanan bisa dikurangi dan jika kecepatannya searah itu bisa dijumlahkan. Maka V-nya itu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 meter per second. Jadi untuk jaraknya kita bisa langsung masukkan ke rumus yaitu 1 dikali 60 sama dengan 60 meter. Jadi untuk jaraknya ke arah hulu perahu itu membutuhkan jarak 60 meter gitu ya. Ini ada beberapa referensi dan literatur yang saya dapatkan untuk menunjang pembelajaran kali ini. Kita sudah mengerjakan contoh soal bersama-sama. Apa kalian sudah benar semua? Apa salah satu, salah dua, atau salah ketiganya? Jika kalian belum mengerti apa itu GLB, bisa dilihat ulang penjelasan dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.